Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arga Febriansyah dengan NIM V8424011. Saya dari program studi D4 Pemasaran Digital dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan praktik bagaimana mengubah data Excel menjadi visualisasi data. Untuk data yang saya gunakan nanti ada beberapa data, yaitu yang pertama ada data geospatial, yang kedua ada proportion, yang ketiga ada association, yang keempat ada data amount, dan yang terakhir ada data distribution. Nah, untuk sesi ini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya dan mari kita langsung saja ke data yang pertama, itu ada data geospatial. Ini sudah saya siapkan untuk datanya, itu seperti ini. Kita lanjut langsung ke praktiknya saja. Oke, kita langsung saja ke praktiknya langsung. Untuk yang pertama, kita akan klik di salah satu kolom, lalu kita ke CTRL T, itu kita bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita blok antara nama provinsi dan juga di total penjualan ini. Jadi untuk nama provinsinya kita klik terlebih dahulu, kita klik CTRL Shift panah bawah, dan untuk CTRL-nya masih ditahan untuk di blok di penjualan. Nah, lalu kita langsung ke Insert, kita pilih ke Maps. Nah, untuk Maps-nya ini kita pilih yang eh, tema nomor 2 ini di sini. Nah, selanjutnya kita akan kasih data label. Untuk caranya itu klik kanan dan add data label. Jadi di setiap provinsi itu ada jumlah penjualannya itu berapa gitu. Nah, setelah seperti ini untuk titelnya kita juga rubah menjadi penjualan berdasarkan provinsi. Penjualan berdasarkan provinsi. Nah, selanjutnya kalau lebih mudah lagi kita kembali ke sini untuk nama provinsinya. Kita klik masih sama seperti tadi caranya dan di total penjualannya juga. Nah, kita ke insert dan kita pilih ke slicer. Kita klik yang nama provinsi. Kita klik OK. Nah, di sini itu kita bisa eh, memudahkan nanti. Jadi bisa langsung pilih mau yang provinsi Aceh atau provinsi Jawa itu bisa dalam satu pulau saja. Jadi tidak satu peta seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kita juga bisa adjust tambah ke 3 kolom aja. Itu otomatis bisa langsung ke rubah juga nih kolomnya mengikuti tadi. Nah, misal nih kita mau ke Aceh. Nah, otomatis untuk datanya nanti bisa langsung ke Aceh gitu. Mungkin agak, nah ini ya di Sulawesi. Nah, kita klik aja di sini. Nah, kita klik di sini terus kita tarik, tarik ke bawah. Nah, nanti yang muncul itu hanya yang diklik. Nah, contohnya ini di Sulawesi Tengah gitu. Terus kalau mau mengembalikan ke awal semula di peta itu bisa klik ini, yang ini paling pojok. Bentar. Kalau mau mengembalikan semua, itu bisa klik yang centang semua. Nah, yang paling pojok. Nah, jadi otomatis bisa langsung ke peta Indonesia gitu. Mungkin ini untuk data yang pertama. Kita lanjut ke data yang kedua, yaitu data. Untuk data selanjutnya itu ada data proportion. Kita lanjut aja ke data kedua.
Baik, selanjutnya kita langsung ke data ketiga, itu ada data association. Langkah pertama yang kita lakukan itu klik di bagian body mass dan juga headline. Itu kita blok. Setelah itu kita ke insert, kita ke chart, kita pilih yang scatter paling pertama. Nah, di bagian sini. Oke, baik, kita lanjut ke data kedua, yaitu data proportion. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Langsung ke langkah-langkahnya saja. Untuk yang pertama, kita blok terlebih dahulu untuk proporsi pria dan proporsi wanita. Kita blok terlebih dahulu. Terus kita lanjut ke insert. Terus kita pilih yang chart. Kita pilih yang kolom 2D paling akhir di sini. Nah, paling akhir. Oke, setelah itu eh, kita selanjutnya klik yang di bagian X, ini di bawah sini. Kita klik kanan, kita ke select data. Selanjutnya di bagian sini, edit, kita masukkan yang tahun. Nah, di sini kita klik, kita oke. Otomatis bisa langsung terganti dengan tahun. Selanjutnya kita langsung oke saja dan selanjutnya kita klik kanan untuk di bagian tetap di X, kita klik kanan dan kita format axis. Nah, di format axis ini eh, kita pilih yang oke. Untuk di format axis ini kita langsung ke label dan selanjutnya kita pilih yang specify interval unit. Nah, untuk di sini kita ubah menjadi angka 4. Nah, jadi setiap tahunnya itu jaraknya bisa eh, di antara 4 tahun selisihnya gitu. Terus selanjutnya kita beralih ke data Y ini. Nah, di data Y ini masuk ke format axis masih sama ya. Dan kemudian untuk bagian majornya kita ubah ke 0,25. Nah, jadi bisa langsung keubah selisihnya 25%. Eh, Terus selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Ini kita klik yang chart, kita klik yang chart. Terus selanjutnya kita klik kanan, format data series, dan untuk di bagian gapnya ini kita nolkan. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada jaraknya ya di antara data dengan yang lain, itu tidak ada jaraknya. Lalu kita ke lalu kita ke border, terus solid line. Dan untuk di bagian ini kita ganti ke warna putih. Nah, jadi ada garis-garisnya, pembatasnya, dan untuk yang warna birunya juga kita ganti juga. Untuk ini solid line, dan di sini warnanya warna putih juga. Oke, Oke, jadi seperti ini untuk di bagian ini. Nah, tinggal untuk di bagian titelnya ini diubah menjadi sesuai dengan judulnya. Kita copy terlebih dahulu ya, dahulu untuk judulnya, kita copy, kita masukkan ke dalam titel. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk visualisasi yang data proportion yang pertama, gender composition itu seperti ini.
untuk data visualnya. Lanjut kita langsung ke data health status. Nah, di sini sudah siap nih untuk datanya seperti ini untuk datanya dan langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita klik terlebih dahulu untuk yang ini data archive. Kita lanjut ke insert dan kita masukkan yang nah 2D area paling kanan. Jadi paling terakhir. Kita paskan terlebih dahulu ya. Oke, di sini. Oke. Selanjutnya, untuk di bagian pertama itu yang warna biru kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita hapus, kita gunain yang ini. Terus kita di bagian X kita klik kanan, kita ke format axis, lalu di bagian label kita ke specify interval. Nah, di bagian sini kita ganti ke 20. Nah, kalau masih belum genap seperti ini, kita masukkan yang ini, kita klik yang X, lalu kita select data, dan kita edit, kita masukkan dari yang nih, dari sini. Langsung oke. Nah, otomatis bisa langsung genap untuk angka di bawahnya tadi. Terus kita klik kanan lagi untuk axis di bagian trademark itu untuk interval between-nya itu juga diganti dengan angka 20. Untuk di data Y, untuk di bagian samping, kita untuk di major kita ubah ke 0,25. Kita enter. Nah, jadi selisihnya 25%. Selanjutnya kita klik salah satu ini. Nah, kita ke change color. Nah, kita pilih yang monokrom. Jadi untuk gradasi warnanya itu kita bisa lihat dan enak dipandang juga. Terus lalu kita ganti ke titelnya atau judul ini sesuai dengan judulnya ini. Nah, untuk titelnya kita ubah sesuai dengan judulnya. Ini seperti ini. Oke, jadi untuk hasilnya eh, visualisasi data dari health status itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke data ketiga. Untuk data ketiga ini kita langsung saja langkah pertama itu yang kita blok terlebih dahulu itu yang X sama yang never married. Jadi yang di sini sama di sini kita CTRL shift panah bawah sama di all people di sini. Selanjutnya kita pilih ke insert, kita pilih ke sini, kita pilih yang 2D area. Nah, setelah itu untuk di bagian depan warna biru kita delete, kita hapus dan selanjutnya kita klik kanan, kita select data dan kita di bagian sini kita pindahkan. Nah,
Kita switch untuk posisinya, kita klik OK. Jadi untuk warna yang di belakangnya itu jadi di depan, jadi eh, tidak apa, jadi kelihatan untuk datanya yang warna orange. Nah, selanjutnya untuk kita ke change color, kita pilih yang monochrome. Nah, kita pilih yang monochrome. Setelah itu kita ke sini, ke bagian X. Di bagian X seperti biasa untuk di bagian eh, trademarks itu kita ganti ke 20. Dan yang diganti yang label itu juga 20. Kita pilih yang specify interval unit. Kita pilih yang 20. Nah, gitu. Nah, ini kan masih tidak genap untuk datanya. Nah, kita ke sini, kita klik kanan, kita select data, dan kita edit di bagian umurnya. Jadi kita masukkan ke sini, kita klik OK. Nah, otomatis langsung genap untuk data X-nya. Untuk selisihnya 20, 20, 20 gitu. Untuk titelnya kita ubah menjadi Never Married karena kita mencari tadi ini Never Married di bagian sini. Kita ubah terlebih dahulu. Never Married. Nah, selanjutnya kita pilih ke Add Charts, kita pilih Axis Title, kita pilih ke Primary Horizontal. Nah, setelah itu kita klik lagi dan masih sama Axis Title, kita pilih yang Primary Vertical. Nah, untuk di bawah ini kita eh, kita kasih nama age atau umur. Nah, di bagian sini ini jumlahnya. Gitu. Kita count. Nah, jadi ini adalah visualisasi data dari data yang never married, tidak pernah menikah. Nah, kita harus mencari selanjutnya itu di data married, di divorce sama widowed. Oke, kita ubah terlebih dahulu ya di bagian sini. Di bagian sini kita klik kanan. Nah, kita edit supaya lebih enak. Nah, ini all people. Dan yang bawah itu yang never married. Klik OK. Nah, otomatis di bagian sini juga ikut keubah nih untuk namanya. Gitu. Selanjutnya kita copy 3 kali di bagian sampingnya untuk mencari yang married, divorce, dan juga widowed. Gitu. Kita salin terlebih dahulu ketiganya. Nah, untuk data yang kedua, kita akan mencari yang married ini. Nah, itu caranya tinggal klik kanan, select data, dan di bagian never married kita remove, kita remove, dan kita add, cancel, kita add di namanya itu married. Dan untuk series value kita masukkan yang data married. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, otomatis langsung. Nah, untuk datanya seperti ini bisa langsung diubah. Nah, jangan lupa untuk di bagian title-nya atau judulnya juga ikut diubah sesuai dengan kita yang cari tadi
tadi itu merit. Nah, selanjutnya untuk di uh, visual yang ketiga itu masih sama caranya. Itu kita klik kanan, select data, dan untuk di bagian never merit kita remove, kita add yang divorce. Untuk series value-nya kita masukkan data divorce, enter, lalu OK, klik OK. Nah, otomatis datanya bisa langsung keubah. Jangan lupa di bagian title-nya juga ikut dirubah, diganti juga dengan divorce. Oke, selanjutnya di data yang terakhir, kita klik kanan, select data, dan di bagian never merit kita remove, kita add, lalu kita masukkan yang without. Lalu di bagian series value kita masukkan datanya. Oke, setelah itu kita klik enter, lalu OK. Nah, untuk datanya seperti ini. Jadi untuk visual data marital status dari yang tidak pernah menikah, menikah, atau uh, duda itu udah ada datanya semua. Jadi kita bisa melihat antara jumlah orang keseluruhan dan kita mencari yang sesuai dengan kriteria kategorinya masing-masing gitu. Mungkin ini untuk data yang kedua, mungkin kita bisa lanjut langsung ke data ketiga. Baik, selanjutnya kita langsung ke data ketiga, itu ada data association. Langkah pertama yang kita lakukan itu klik di bagian body mass dan juga headline. Itu kita blok. Setelah itu kita ke insert, kita ke chart, kita pilih yang scatter paling pertama. Nah, di bagian sini. Oke, setelah itu kita ke format axis. Format axis di bagian minimumnya kita ubah ke 55 dan kita scroll di bagian number. Numbernya kita untuk desimalnya kita ke 0. Nah, gitu. Nah, kalau masih ada tanjanya seperti ini, checklist, kita bisa langsung klik ini aja. Nanti untuk desimalnya jadi 0. Ini kita ke use. Nah, setelah itu untuk di bagian data Y, itu kita juga ganti desimalnya sudah menjadi 0 ya. Tadi sudah dihilangkan untuk desimalnya. Dan setelah itu kita beri title di bagian X-nya itu dengan add charts, axis title, primary horizontal. Dan untuk di bagian Y-nya kita juga kasih ke add chart, axis title, ke primary vertical. Nah, untuk di bagian bawah sini itu kita beri nama body mass. Dan untuk di bagian Y-nya itu kita ke headline.
Nah, setelah itu untuk yang title-nya ini jangan lupa juga dirubah sesuai dengan judulnya ini. Oke, baik, ini merupakan visualisasi data untuk scatter satu, itu seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke scatter 2. Untuk di scatter 2 ini, eh, kita untuk langkah pertamanya kita ke salah satu klik, terus kita CTRL-T, selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk di sini kita urutkan dari yang A to Z, atau enggak kita ke yang ini, Z to A. Ini juga bisa, atau yang A to Z. Nah, ini ya. Nah, ini gunanya untuk membedakan antara yang female dan juga male. Nah, untuk yang male kita tandai terlebih dahulu, kita blok di bagian male agar bisa membedakan antara female dan juga male. Kita beri warna yang warna kuning. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memberi warna, kita klik di salah satu kolom, terus kita ke insert, kita ke chart, kita klik scatter yang pertama. Nah, jadi nanti ada data kosongnya seperti ini. Nah, lalu kita klik kanan, kita select data. Nah, untuk di bagian sini, kita ke edit dan memasukkan data yang female bird. Jadi untuk series name-nya itu female bird. Nah, untuk X value-nya kita masukkan yang data female, itu yang di bagian sini. Itu jangan itu sampai batasnya tidak sampai bawah ya, guys. Nih di sini kita klik enter. Lalu untuk di bagian Y value-nya kita masukkan yang school school size atau yang paling akhir kolom 5. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk datanya nanti seperti ini. Setelah itu kita harus ubah di bagian X dan juga Y-nya ya. Untuk di bagian Y kita klik terlebih dahulu. Format axis untuk di bagian minimumnya kita ubah ke 55. Dan untuk di bagian numbernya kita ubah menjadi desimalnya 0. Ini pilih kita number, kita pilih yang 0. Jangan lupa ini di. Nah, setelah itu di bagian Y-nya kita juga pastikan desimalnya dihilangkan. Kita klik number, ini 0. Nah, setelah itu kita eh, kasih title di bagian X dan juga Y untuk di penambahannya itu di axis title, terus di primary horizontal, dan juga untuk di bagian Y-nya axis title di primary vertikal. Untuk yang X ini kita beri nama body mass. Dan yang Y-nya kita beri nama headlights. Oke, ini merupakan yang data visualisasi dari female bird seperti ini. Dan kita harus membuat yang male bird juga. Jadi kita copy datanya, kita pindah ke samping. Nah, otomatis bisa langsung ke copy. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik kanan,
kita select data. Nah, ini kita remove, kita add yang Melbourne. Kita untuk search name-nya Melbourne, next value-nya kita masukkan yang ini. Untuk di Y-nya kita masukkan yang school size. Oke, jadi untuk datanya sudah tertera di sini, sudah sudah jadi untuk datanya di Vmailbird dan juga Mailbird. Untuk title-nya juga sudah ada di sini. Dan kita harus membedakan antara yang Vmailbird dengan Mailbird itu kita kasih warnanya yang berbeda. Kita pilih yang warna oranye agar bisa memudahkan untuk kita. Jadi seperti ini antara yang Vmailbird dan juga Mailbird. Lalu kita langsung aja ke data ketiga, itu ada data bubble. Jadi untuk langkah pertama itu kita ke CTRL-T, kita masukkan OK. Nah, kita urutkan yang male dan juga female. Itu Z. Nah, seperti ini. Setelah udah, untuk yang female kita bedakan warnanya. Kita bedakan dengan warna kuning aja seperti tadi. Seperti ini. Dan selanjutnya kita klik yang bagian kosong, lalu ke insert, dan juga ke chart. Kita pilih yang bubble yang paling pertama. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita select data, dan selanjutnya kita memasukkan data yang female bird terlebih dahulu. Ini untuk namanya, ini female bird. Untuk X-nya itu di female, kita enter, sorry. Oke, untuk di Y-nya itu kita pilih yang length, dan di series bubble-nya kita pilih yang school size paling akhir. Kita klik OK. Nah, otomatis untuk datanya itu seperti ini. Nah, kita harus mengubahnya di bagian X-nya terlebih dahulu. Kita klik kanan, format axis, lalu untuk minimumnya kita ubah ke 55. Dan kita lanjut ke bagian number. Numbernya kita ubah desimalnya menjadi 0. Terus di bagian Y-nya kita juga ubah di bagian number menjadi desimalnya 0. Oke, setelah itu kita beri eh, title-nya, axis title, kita ke primary horizontal, dan untuk Y-nya juga. Nah, untuk di bagian sini kita tulis to body mass untuk X-nya, dan untuk yang Y itu headline. Nah, seperti ini.
Nah, untuk di bagian sini, itu kita ke solid line, lalu kita untuk colornya kita ubah ke warna putih. Nah, nah, ini untuk data yang female bird-nya itu seperti ini. Nah, kita ulangi untuk yang membuat data yang male bird, itu kita tinggal copy aja di bagian samping sini. Nah, kita klik ini, klik kanan, select data, dan di bagian sini kita remove, kita add, dan series name-nya jadi male bird. Di X-nya kita ke sini. Oke, untuk Y-nya to headline, dan untuk series bubble-nya itu school size. Kita klik OK. Nah, untuk jadinya seperti ini. Nah, kita harus mengubahnya untuk warnanya itu menjadi warna orange. Itu kita klik di salah satu, kita ganti ke orange untuk warnanya. Nah, setelah itu kita klik kanan, remote. Nah, ini di bagian sini kita ke solid line dan kita beri warna yang warna putih. Nah, nah ini sudah solid line, jadi untuk male bird-nya seperti ini dan juga data female bird-nya itu seperti ini. Ini merupakan visualisasi data dari scatter bubble itu seperti ini. Data keempat itu ada data amount. Untuk yang data keempat itu ada data amount. Kita langsung saja untuk di bagian yang pertama itu di bagian sini. Kita blok terlebih dahulu. Kita ke general, kita ke number, or number. Terus ini kita pilih yang number. Lalu untuk kita kok, nah kita di sini. Terus untuk di bagian sini tabnya kita kasih ketik atas, ketik atas lagi, terus tagar sama ketik dua kali. Ya, selanjutnya oke. Nah, untuk datanya nanti seperti ini jadinya. Oke, untuk selanjutnya itu blok semua data, lalu klik kanan, kita ke sort, dan pilih yang large to small. Nah, untuk datanya otomatis bisa berurutan sesuai dengan weekend gross-nya. Setelah itu, terus kita blok data, tetap blok, terus kita ke insert, kita pilih yang eh, chart, kita pilih yang, kita pilih data yang ke samping yang pertama di sini. Oke, oke, setelah itu, untuk title-nya tetap weekend gross, dan untuk mungkin kita edit di bagian chart-nya, kita
Nah, untuk gapnya kita ubah ke 80. Visualisasi data dari bar dari berurutan dari perfilman seperti ini. Oke, kita lanjut ke grup dan start bar. Semua terlebih dahulu untuk datanya, lalu kita ke insert, dan kita pilih yang chart, lalu kita pilih data yang paling pertama. Nah, untuk data yang pertama itu seperti ini. Kita kecilkan dulu, kita alihkan yang ke samping. Oke. Nah, setelah ini, eh, lalu kita klik kanan, kita klik barnya, klik kanan, format data series. Untuk overlapnya kita 0, kita ubah ke 0, dan untuk di gapnya kita ubah ke 80. Seperti ini. Selanjutnya, kita ubah di bagian titelnya, ini diganti dengan judul, judulnya yang ini, jadi kita copy terlebih dahulu, dan untuk titelnya kita ubah. Nah, untuk titelnya itu seperti ini. Setelah itu kita klik yang ini, terus untuk change color, dan kita urutkan dari warna yang tergelap ke cerah. Kita pilih yang monokrom. Setelah itu, untuk datanya kita copy, kita paste di sampingnya, dan ini diklik, kita ke select data, dan untuk di bagian ini kita switch, dan kita klik OK. Jadi untuk visualisasi datanya itu seperti ini. Oke, lanjut kita ke scatter dot. Baik, untuk selanjutnya kita ke scatter dot. Lalu kita sebelum visualkan kita tambahkan datanya terlebih dahulu. Untuk di bagian sini kita tambahkan rank, dan untuk di sini kita uh, tuliskan angka 25 dan seterusnya nanti sampai angka satu kita drag aja sampai bawah. Bentar kita 24. Nah, kita blok terus kita nah sampai sini. Tuh selanjutnya setelah itu kita blok data left expectancy year sama rank kita blok. Nah, setelah itu kita ke insert, pilih scatter yang pertama. Nah, untuk scatternya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengatur di bagian X. Bagian X, kita klik kanan, format axis. Untuk di bagian minimumnya, kita ubah ke 55. Dan untuk desimalnya kita hilangkan dengan cara ke number. Lalu kita ke sini, 0, terus kita use. Nah, untuk datanya sudah tidak desimal kembali, dan untuk di bagian Y ini kita masukkan untuk di maksimumnya itu 26 dan minimumnya tetap 0. Nah, setelah itu kita klik titik yang ada di chart ini, di tabelnya ini, di visualnya kita klik, lalu kita ke label, kita klik kanan dan kita ulangi, kita klik, kita add data label. Jadi untuk angkanya sudah ada seperti ini.
Lalu kita pilih labelnya. Nah, oke, untuk di bagian labelnya kita klik, lalu kita ke label option, kita pilih yang value from cell. Nah, untuk datanya ini yang kita masukkan adalah data yang ini, live ekspektasi. Kita masukkan yang ini, enter, lalu kita oke. Nah, untuk datanya sudah masuk di sini, lalu eh, kita harus membuat kolom bantuan, itu kita di samping sini, yaitu y-axis configure. Nah, karena maksimum minimumnya itu di 55, untuk di sini kita isikan 55. Kita drag sampai bawah, seperti ini. Nah, selanjutnya klik di bagian sini, selanjutnya select data. Setelah select data, kita tambahkan untuk X value-nya itu y-axis bantuan. Dan untuk Y value-nya itu adalah rank. Setelah itu, klik OK. Nah, nanti akan muncul titik-titik di bagian samping atau di bagian Y-nya. Nah, selanjutnya kita klik titik oranye-nya, lalu kita klik kanan, kita tambahkan add label. Nah, seperti ini. Eh, Lalu kita klik kembali untuk yang angkanya, kita ke label option. Kita ke label option, kita pilih ke value from cell. Untuk di sini kita masukkan yang negara. Setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis untuk di bagian sini sudah dimasukkan untuk negaranya ya. Dan untuk di bagian sini kita pilih yang left atau kiri. Nah, selanjutnya kita menghilangkan titik oranye. Nah, untuk menghilangkan orange-orange sebelumnya, untuk menghilangkan warna orange-nya atau titik orange-nya, kita ke pilih klik dan terus kita ke marker. Dan untuk di bagian fill, kita nge-fill. Dan untuk di bagian border, kita juga nge-line. Jadi langsung titiknya hilang. Selanjutnya, agar kita merapikan untuk negaranya, kita klik negaranya, lalu kita klik kanan, format data label, terus kita ke lift. Nah, agar supaya untuk datanya itu rapi. Selanjutnya kita klik negaranya, masih klik ya, kita ke chart design, lalu kita ke add chart element, kita pilih yang grid lines, lalu ke primary minor. Nah, selanjutnya untuk datanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri eh, titelnya di bagian atas ini itu sesuai dengan eh, datanya. Tuh di sini ini kita copy, terus kita masukkan ke title-nya di atas.
Nah, untuk visualisasi datanya itu seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke heat map. Untuk di heat map ini, untuk yang pertama, selanjutnya kita pindah ke heat map. Dan untuk di heat map ini, untuk caranya kita langsung blok semuanya untuk datanya. Lalu kita ke conditional formatting. Lalu kita ke color scale. Kita pilih yang more rules. Nah, untuk di bagian format stylenya ini, kita ubah ke 3 color. Nah, untuk warnanya itu kita bebas, kita mau pilih yang mana, yang penting bergradasi. Nah, untuk caranya, untuk saya itu mau warna merah, orange, dan warna kuning. Selanjutnya kita klik OK, dan untuk menghilangkan angkanya, itu kita blok angkanya, lalu kita ke number, kita ke more number format, lalu kita ke custom, lalu kita pilih kita type, bagian type itu kita pilih yang titik koma, langsung kita oke. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan garis-garisnya kita tetap blok, terus kita langsung ke no border. Oke. Nah, otomatis untuk hasilnya heat maps nanti seperti ini. Oke, ini untuk visualisasi data dari heat map. Kita lanjut ke data terakhir, yaitu data distribution. Untuk data yang terakhir itu ada data distribution. Kita langsung aja. Untuk yang pertama itu klik semua datanya. Lanjut kita ke insert dan kita pilih yang pivot table. Kita yang new works ini kita pilih di sini. Terus kita klik OK. Nah, untuk di bagian ini, kita masukkan yang gender itu ke kolom, terus gender lagi ke value, dan yang age itu yang ke row. Oke, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk yang ini kita ubah name-nya terlebih dahulu. Ini menjadi range of X, lalu kita klik yang angka 1, terus kita ke group selection. Terus selanjutnya untuk yang di buy ini kita pilih yang 5. Kita pilih 5, kita klik OK. Nah, otomatis sudah berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan copy untuk data rank of X, female, dan juga male. Kita langsung aja copy. Kita paste di sampingnya. Sorry, kita seluruh ini. Seluruhnya kita copy di sini. Kita pilih yang di sini. Nah, setelah kita copy datanya, kita tambahkan kolom di bagian sini. Ini caranya seperti ini. Kita klik kanan, lalu insert. Nah, otomatis di depannya sudah ada kolom lagi. Nah, kita tulis yang female di sini. Nah, selanjutnya untuk di female ini kita akan membuat data female itu menjadi minus. Nah, untuk caranya itu sama dengan min sama dengan min terus klik bintang, terus kita klik yang angka 16. Kita klik OK. Nah, otomatis bisa langsung 16. Kita langsung aja drag ke sampai bawah. Nah, seperti ini. Setelah sudah, untuk yang di bagian female positifnya ini kita klik kanan, lalu kita hide. Kita hilangkan. Nah, kita untuk datanya ini sudah siap untuk kita visualkan. Nah, untuk caranya,
blok semua datanya seperti ini, lalu kita ke insert, kita ke rekomendasi chart, dan kita pilih yang keempat. Lalu kita klik OK. Untuk di bagian Y-nya ini kita edit dulu. Kita klik kanan, kita ke format axis. Terus di bagian label, kita pilih yang low. Jadi otomatis bisa langsung mengurutkan untuk di bagian Y-nya ini. Dan untuk selanjutnya kita ke data X. Kita ke data X terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita format axis, dan kita ke number. Nah, kita pilih yang number terlebih dahulu. Dan agar supaya ini tidak main, kita harus mengubahnya. Ini klik di sini. Dan untuk desimalnya kita 0. Oke. Nah, agar tidak ada warna merahnya, untuk di bagian format kodenya ini, untuk warna red-nya kita hapus. Nah, otomatis untuk warnanya sudah terhapus. Untuk warna angkanya yang merah. Terus selanjutnya kita pilih yang chartnya, kita klik kanan. Oh, sorry, sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu di samping seperti ini agar rapi. Terus kita klik yang ini, kita klik kanan. Terus untuk di bagian gapnya kita nolkan. Nah, otomatis seperti ini untuk jadinya ya. Dan untuk ininya di setiap ini kita harus ada jaraknya. Itu kita tandai di border, terus kita ke solid line. Lalu untuk warnanya kita ubah ke warna putih. Dan sebaliknya untuk di warna biru juga kita ke border, terus solid line, dan kita beri warna putih. Oke. Nah, setelah ini untuk data tinggal menambahkan title-nya. Ini di bagian sini, art chart element, axis title, terus primary horizontal. Untuk data X-nya kita beri title count atau jumlah. Terus di bagian primary-nya, primary vertikalnya, ini ditulis range umur atau rentang umur. Dan untuk di bagian title-nya di atas sini kita ganti ke jumlah penumpang laki-laki dan perempuan Titanic di setiap rentang umur. Nah, untuk final hasil datanya itu seperti ini. Untuk datanya, data terakhir untuk visualnya seperti ini. Terima kasih banyak. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.